Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Diolkin Sadewa, channel review mobil Suzuki yang apa adanya, tapi banyak diskonnya. Pada video kali ini kita akan ngebahas tentang serba-serbi interior Suzuki All New R3. Biasanya saya kan kalau misalkan ngebahas tentang satu mobil itu kan secara global aja, nggak secara spesifik. Karena takutnya kalau misalkan saya bikin video kelamaan lebih dari 12 menit itu takutnya kalian tuh bosan nontonnya. Makanya saya bikin secara garis besarnya aja. Nah, pada kesempatan kali ini saya benar-benar fokuskan untuk bikin video tentang interiornya Suzuki R3. Jadi, tonton terus untuk mengetahui informasi-informasi tentang mobil Suzuki. Nah, sebelumnya saya mau ingetin lagi bahwa saya ini bisa menerima pembelian mobil Suzuki selagi teman-teman itu pembeliannya masih berplat B, F, A, dan T. Itu berarti daerahnya Jabodetabek, Karawang, serta Serang. Dan untuk dukung terus video ini, jangan lupa di-subscribe, share, komen, serta like dan share ke banyak orang, terutama orang-orang yang sedang membutuhkan informasi tentang mobil Suzuki. Jadi, saksikan terus videonya interior Suzuki All New R3. Siang teman-teman semua, kali ini kita akan ngebahas tentang interior Suzuki All New R3. Jadi kita akan mendalami tentang interior Suzuki All New R3. Jadi, apa aja informasi yang perlu diketahui tentang interior Suzuki All New R3? Saksikan terus video kali ini. Pada warna interiornya Suzuki R3 juga, dia untuk tipe GX dan Sport, dia warnanya hitam berornamen panel wood atau ornamen-ornamen kayu gitu ya. Tapi bagian atasnya dia warnanya beige. Nah, untuk yang GL-nya sendiri itu dia interiornya itu warnanya beige, bukan warna hitam. Dia dilengkapi dengan Bluetooth connection, switch audio control untuk tipe GX dan Sport. AC-nya auto climate. Nah, untuk yang GL, dia AC-nya sudah digital, tapi dia belum auto climate. Head unitnya touchscreen ya, dia sudah. Jadi untuk interiornya dia perpaduan antara sport dan juga elegan karena ada ornamen kayunya. Suzuki R3 sendiri memiliki bangku di baris kedua dan ketiga itu yang bisa ditutup dengan rapat. Nah, cara menutupnya seperti ini. Kita tekan saja. Oke. Ya. Nah, yang hebatnya lagi, di bangku baris ketiga ini belakangnya memang keras. Emang dia dipersiapkan jika sewaktu-waktu teman-teman itu membawa barang banyak. Dan di sini ada kompartemen tambahan. Kompartemen tambahannya luas loh. Bisa menyimpan beberapa ransel bag jika kalian sedang berpergian. Nah, kita coba tekuk di bagian bangku baris keduanya ya. Ini adalah penampakan jika di bangku baris kedua dan di baris ketiga itu kita tekuk. Nah, di bangku di baris keduanya itu sama seperti bangku baris ketiga untuk materialnya. Dia materialnya keras juga karena memang ini dipersiapkan jika teman-teman berkendara hanya di bagian depan saja, tapi di bagian kedua dan ketiga itu teman-teman pakai untuk bawa barang. Nih.
Beberapa kompetitornya itu memiliki bagasi ataupun baris kedua dan baris ketiga jika ditutup itu nggak terlalu rata. Tapi ini Suzuki R3 bisa ditutup rata dan dipersiapkan bagian belakangnya dengan material keras atau kokoh. Bagian sini, ini tombol-tombol apa aja sih? Saya jelasin satu-satu ya. Di sini, ini adalah tombol untuk sensor parkir. Jadi sensor parkirnya itu bisa dinonaktifkan dan bisa diaktifkan jika teman-teman tidak suka suara berisiknya. Habis itu, ini adalah tombol untuk ESP atau Electric Stability Program. Jadi tombol ini untuk menjaga mobil ini nggak oversteer atau understeer. Jadi nggak ngepot pada saat berkendara, kondisi nikung dan jalan juga licin. Nah, ini adalah tombol untuk pengaturan DRL-nya. Jadi DRL-nya itu bisa diaktifkan dan bisa dinonaktifkan. Ornamennya atau interiornya si R3 juga dia bentuknya kulit jeruk ya, dengan warna hitam kulit jeruk. Jadi plastik tapi ini tebal banget, solid ya, solid ya. Hal menarik yang ada di dalam interior Suzuki R3 yang lainnya adalah Suzuki R3 ini memiliki 6 tempat penyimpanan minum atau cup holder 6 di setiap sisi pintunya. Jadi di depan itu ada 2, di belakang baris kedua ada 2, dan di baris ketiganya juga ada 2. Nah, untuk tempat penyimpanan minum ini cup holdernya itu nggak kecil loh, besar. Jadi kalau misalkan ini aja masih longgar tuh, ini kurang lebih sekitar 1 liter masih longgar. Jadi kalau misalkan teman-teman bawa botol minum yang ukuran 1,5 liter aja masih muat dia di baris di cup holdernya. Selain itu juga ada tambahan cup holder yang tidak dimiliki oleh kompetitor atau mobil-mobil setipe SUV lainnya, MPV lainnya, adalah ventilated cup holder. Jadi ini ada ruang penyimpanan untuk tempat minum, dia berupa chiller gitu, jadi ada suhu pendinginnya kayak chiller gitu ya. Dan ini tidak dimiliki oleh kompetitor lainnya. Masuk ke bagian informasi tentang bangku di baris keduanya Suzuki All-New R3. Nah, Suzuki All-New R3 memiliki bangku baris kedua yang bisa digeser sejauh 18 cm. Nah, cara ngegesernya adalah yang penting dibungkukin aja seperti ini. Habis itu dia bisa one touch kalau kita adanya di luar. Nah, ini relnya sejauh 18 cm. Tapi kalau misalkan kitanya ada di dalam, gesernya adalah di besi yang sini. Nih, besi yang ada di sini. Nah, ini besi yang ini. Ya, besi yang ini yang bakal kita geser. Nah, saya bakal simulasiin kalau kita duduk di baris keduanya Suzuki All-New R3 untuk orang setinggi 178 cm kayak saya ya. Depannya saya udah atur tadi untuk senyaman saya. Nah, ini dia selain bisa digeser di sliding, ini juga ada untuk yang reclining ya, untuk sandarannya. Nah, seperti ini. Ini kita misalkan ada di posisi yang paling jauh. Untuk posisi yang paling jauh dengan tinggi 178,
dengkul saya masih ada sekitar 9 jari lah ke depan. Cukup nyaman ya, jauh ya, 9 jari. Nah, coba kita atur di nyamannya. Nyamannya biasanya 5 jari lah ya. 5 jari udah nyaman. Nah, kalau misalkan kita atur 5 jari seperti ini dan kita samakan di baris yang ini, nah nanti gimana jadinya kalau saya ada di baris ketiga. Nah, untuk headroomnya sendiri dengan tinggi saya setinggi 178 itu masih cukup luas, kurang lebih sekitar 1 jengkal ke atas. Masih cukup nyaman lah ya, cukup luas untuk headroomnya sendiri. Coba masuk ke baris ketiga. Nah, ini kan baris keduanya saya samain dengan bangku yang bagian sana ya. Coba kalau misalkan saya masuk ke baris ketiga, ketika saya masuk ke baris ketiga ini, untuk kakinya masih ada sekitar 3 jari lah ya. Nih. Dan ini cukup untuk orang yang tingginya 178 seperti saya. Apalagi kalau misalkan teman-teman yang tingginya mohon maaf sekitar 165, 167, 170, ini pasti jauh lebih nyaman. Nah, untuk headroomnya sendiri di baris ketiga, untuk tinggi 178 seperti saya itu masih ada 4 jari. Masih ada 4 jari. Nah, masih ada 4 jari teman-teman. Jadi masih jauh lah ya. Ketika ada tangguh juga, nah, masih jauh untuk mentok ke bagian atapnya. Selain itu juga di baris kedua ada armrestnya untuk sandaran tangannya. Jadi armrestnya itu bisa disimpan seperti ini. Nah, ketika dibuka armrestnya bentuknya seperti ini. Ini untuk sandaran tangan yang ada di baris kedua. Ini AC double blowernya. Dan dia memiliki soket 12 volt yang ada di baris kedua juga selain yang ada di baris pertama ya, seperti di depan. Itu adalah sedikit informasi tentang interior Suzuki All New R3. Jika teman-teman ingin test drive untuk Suzuki R3, kita bisa menyediakan unitnya. Jadi janjian aja sama saya. Teman-teman bisa datang ke sini atau saya yang datang ke rumah teman-temannya. Nah, untuk harganya sendiri per bulan Agustus ini kan harganya sudah naik 2 juta untuk Suzuki All New R3. Jadi untuk lebih lengkapnya tonton video saya yang tentang kenaikan harga mobil Suzuki di bulan Agustus. Itu ada cara detail untuk informasi harga Suzuki All New R3. Dan sekali lagi saya mengingatkan bahwa saya bisa melayani pembelian mobil Suzuki selagi masih cover area yang berplat B, F, A, dan T. Itu berarti Jabodetabek, Karawang, serta Serang ya teman-teman. Nah, mungkin itu aja video kita pada kali ini. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, komen, like, serta share ke banyak orang, terutama orang-orang yang sedang membutuhkan informasi tentang mobil Suzuki. Dan untuk cara pemesanannya, kalian bisa hubungi saya ke nomor telepon yang ada di sini atau enggak yang ada di deskripsi. Dan akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.